أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Demikian pula taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sampai pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula dimudahkan atas kita semua untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama solat subuh berjamaah semacam ini. Tentu ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sepantasnya kita selalu untuk mensyukurinya, yaitu dengan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Demikian pula dengan kita selalu mengakui nikmat-nikmat tersebut, serta kita gunakan nikmat-nikmatnya untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Taib, pada pembahasan lalu kita telah masuk pada bab yang keempat di dalam Kitabul Jami' ini, adalah Babur Rahabi min Masawi'il Akhlaq, bab tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang jelek atau yang tercela. Iya, sebagaimana penjelasan lalu, ma'asyiral muslimin, bahwa akhlak itu memiliki dua macam. Ada akhlak yang terpuji atau yang baik, demikian pula ada akhlak yang tercela atau yang jelek. Dan di dalam pembahasan tentang bab ini, penulis menyebutkan bab tercelanya atau jeleknya akhlak-akhlak, di mana kita diperingatkan agar kita menjauhinya, agar kita tidak melakukannya, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan tersebut termasuk akhlak yang rendah, yang tidak sepantasnya seorang muslim untuk melakukannya. Pada pembahasan lalu telah disebutkan tentang jenis akhlak yang pertama yang harus kita jauhi, yaitu hasad atau iri hati atau dengki. Kemudian penulis menyebutkan pada hadis berikutnya tentang akhlak yang jelek yang lainnya yang harus kita jauhi. Apa itu? Disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan,
wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya radhiyallahu anhu. Darinya di sini yang dimaksud disebutkan yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana mengikuti pada hadis yang sebelumnya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, muttafaqun alaih. Disebutkan sebuah hadis yang ringan, yang pendek saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah, yaitu orang yang selalu menang di dalam gulat atau perkelahian. Kata beliau, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menang, orang yang menang terus di dalam gulat atau perkelahian. Innamas syadidu, sesungguhnya hanyalah orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu, yaitu orang yang bisa menguasai jiwanya, menguasai dirinya. Kapan? Indal ghadabi, ketika marah. Jadi orang yang paling kuat sesungguhnya adalah bukan orang yang selalu menang dalam pergulatan, selalu menang dalam perkelahian. Bukan itu orang yang kuat. Ya, artinya orang yang kuat itu bukanlah hanya secara fisiknya saja, tetapi hakikat orang yang kuat, kata Nabi SAW, adalah orang yang bagaimana? Yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan nafsunya, menahan dirinya, menahan jiwanya 'indal ghadabi, ketika dia marah. Demikian ma'asyiral muslimin. Intinya ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja orang yang mampu menahan jiwanya, menahan nafsunya tatkala dia marah-marah, maka itulah sesungguhnya, itulah hakikatnya orang yang kuat. Jadi bukanlah orang yang ahli dalam perkelahian atau pertengkaran, atau orang yang pandai silat, orang yang pandai berkelahi, itulah orang yang kuat, bukan. Atau orang yang badannya kekar, yang badannya berisi padat, ya, seperti orang-orang yang artis-artis gulat itu. Nah, bukan demikian. Nabi SAW menjelaskan hakikat orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang marah-marah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakna atau yang termasuk dalam hadis ini ma'asyiral muslimin adalah sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang lainnya, tatkala datang kepada beliau seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat. Dia mengatakan, ausini ya Rasulullah, nasihatilah saya, wasiatilah saya. Maka Nabi mengatakan kepadanya, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, dia terus mengulang-ulang permintaannya untuk diberi nasihat. Tetapi lagi-lagi Nabi SAW menyatakan dan menasihatinya, la taghdab, jangan kamu marah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa di antara akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, yang sepantasnya kita untuk menjauhinya adalah orang yang mudah melampiaskan marahnya. Ya, nah itu termasuk akhlak yang jelek, karena Nabi SAW menyuruh kita untuk jangan marah. Ya, dan demikian pula Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang kuat itu secara hakikatnya adalah orang yang mengendalikan marah, atau orang yang mampu mengendalikan jiwanya atau hatinya tatkala dia sedang marah. Itu menunjukkan bahwa marah itu termasuk perbuatan tercela, perbuatan yang jelek,
Kapan? Ketika dia betul-betul melampiaskan kemarahannya. Ya, karena di dalam kemarahan itu ma'asyiral muslimin sebagaimana kita ketahui, maka biasanya orang yang marah-marah itu akan melahirkan sikap-sikap lain yang tercela, ya, yang nanti akan dijelaskan. Iya, jadi berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lainnya, maka kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa marah itu termasuk dalam golongan akhlak yang tercela. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, di antara akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang sepantasnya dimiliki oleh seorang muslim, apa itu? Yakni bersabar dengan cara menahan dirinya dari marah-marah, dari amarahnya. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benarlah seperti apa yang disebutkan Nabi dalam hadis tadi. Beliau tatkala dimintai nasihat, beliau mengulang-ulang dengan menyatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Makna dari kalimat ini atau hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, apa itu? Dijelaskan para ulama, yaitu la yanfad ghadabahu wa la yaf'alu ma ya'muruhu ghadabahu bih. Ya, artinya apa? Yaitu hendaknya kamu jangan melampiaskan marahmu dan jangan melakukan apa saja yang diperintahkan ketika kamu marah. Maksudnya apa? Iya, tatkala marah itu muncul, maka jangan kamu lampiaskan, jangan kamu betul-betul melepaskannya, tetapi hendaknya kamu kendalikan dia. Dan jangan kamu lakukan apa-apa yang diminta atau yang menjadi akibat dari kemarahan kita tersebut. Ya, bal yumsiku nafsahu fi dzalikal waqt. Yakni yang sepantasnya dilakukan adalah hendaknya kita menahan diri tatkala sedang marah-marah tersebut. Naam, itu yang dimaksud dalam hadis tadi, la taghdab, jangan kamu marah-marah. Maksudnya jangan kamu lepas marahmu tersebut, jangan kamu lampiaskan betul kemarahanmu tersebut, dan jangan pula kamu melakukan hal-hal yang diperintah atau yang diinginkan untuk kita lakukan pada saat kita sedang marah. Iya, karena biasanya ma'asyiral muslimin, orang yang sedang marah tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak mengendalikan nafsunya. Lantas ketika marah terkadang mulutnya ngomel-ngomel apa saja, kemudian apalagi kalau diiringi dengan perbuatan tangannya, mungkin memukul, menendang kakinya dan sebagainya, dan terusnya. Oleh karena itu yang demikian jangan dilakukan, tetapi yang sepantasnya dilakukan adalah mengendalikannya pada saat tersebut, yakni pada saat kita sedang marah-marah tersebut. Itu makna yang pertama yang disebutkan dalam hadis tadi oleh para ulama. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya ayyajtaniba asbabal ghadab, ya, hendaknya kamu jauhi sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan. Itu makna jangan marah, berarti kamu jauhi semua apa saja yang menyebabkan munculnya kemarahan. Segala hal yang membangkitkan marah-marah, yang membangkitkan emosi, itu harus dicegah dan dijauhi. Nah, kenapa demikian? Ya, para ulama yang berpendapat seperti ini menyatakan karena memang manusia itu enggak bisa lepas dari sifat marah, karena marah itu merupakan sifat yang tabi'i, sifat yang merupakan sifat asal atau dasar dari penciptaan manusia. Karena Allah Ta'ala menciptakan di antara salah satu sifat yang ada pada manusia itu memiliki perasaan atau sikap marah. Itu enggak mungkin berlepas diri darinya sama sekali. Ya, karena setiap orang punya dalam dirinya yaitu sifat marah tersebut. Ya, karena tidak mungkin dia melepas. Seperti halnya misalnya kalau kita punya barang tiba-tiba diambil orang dengan cara zalim, maka tentunya kita enggak bisa membiarkan saja, ya wis tak kekno ngono ae. Enggak bisa demikian. Atau kita punya kendaraan sepeda motor atau mobil, tiba-tiba diambil orang, kita diamkan saja, ya enggak bisa seperti itu. Atau kita punya istri dibawa orang begitu, kita biarkan, ya enggak bisa, ya, dan seterusnya. Maka yang demikian akan muncul kemarahan atau pembelaan diri dan sebagainya. Karena itu makna la taghdab bukan berarti kita enggak boleh marah sama sekali, tapi hendaknya kita jauhi
sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan. Itu diantara salah satu maknanya. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin dimaknai seperti itu? Iya, karena sungguhnya sifat marah itu ma'asyiral muslimin sebagaimana tadi disebutkan termasuk daripada akhlak yang tercela, yaitu maksudnya adalah apabila seseorang itu menjadikan marah itu sebagai sifat yang terus-menerus ada padanya. Itu menjadi sesuatu yang tercela. Ya, kalau sekedar marah dan memang kita harus marah pada saatnya, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau marah-marah itu terus menjadi sifat yang melekat pada diri seseorang, maka itulah yang tercela. Dan karena dia termasuk sifat yang tercela, harus dirubah, harus diusahakan untuk dirubah, ya, sesuai dengan kemampuan, dengan cara kita belajar mengendalikan marah kita, ya, berusaha untuk selalu belajar mengendalikan marah. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Iya, karena sesungguhnya Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis yang sahih telah menjelaskan kepada kita tentang banyak sekali keutamaan yang akan diraih, yang akan didapatkan bagi orang yang betul-betul bisa dan pandai menahan marahnya. Disebutkan salah satu contohnya ma'asyiral muslimin, Nabi SAW pernah bersabda, ana za'imun bi baiti fil jannati liman hassana khulqah, ya, khuluqah, begitu. Kata Nabi SAW, ana za'imun, aku akan menjadi penjamin atau aku menjamin bi baiti fi a'lal jannah, ya, untuk mendapatkan bagian surga yang paling atas, liman hassana khuluqah, bagi orang yang mampu memperindah akhlaknya. Ya, hadisnya diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Artinya apa? Nabi SAW berikan jaminan bagi siapa saja di antara kaum muslimin yang mampu selalu, ya, menjadikan akhlaknya baik, maka dijamin padanya akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan mendapatkan tempat yang tinggi di dalam surga. Ana za'imun bi baiti fi a'lal jannah liman hasana khuluqah. Aku menjamin dengan apa? Yaitu sebuah istana atau rumah di dalam surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang mampu untuk selalu membaguskan akhlaknya tersebut. Begitu. Nah, termasuk akhlak yang baik yang harus hendaknya kita lakukan dan berusaha untuk selalu kita perbuat, yaitu mengendalikan marah, ya, tidak kemudian melepaskan begitu saja sehingga terus kita jadikan kemarahan itu menjadi sifat bagi kita. Tidak demikian ma'asyiral muslimin, tetapi sepantasnya adalah kita selalu berusaha untuk mengendalikan marah-marah tersebut. Wallahu alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, tatkala Nabi SAW menyatakan bahwa ternyata orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat atau selalu menang dalam berkelahian, bukan itu, ya. Misalnya ada juara apa namanya yang gulat-gulat di TV itu biasanya itu, ya, naam, atau juara silat, juara karate, juara tinju dan sebagainya, sehingga seseorang dikenal sebagai juara dalam hal-hal seperti tadi. Apakah itu orang yang kuat? Tidak. Nabi SAW menjelaskan ternyata bahwa hakikat orang yang kuat itu adalah orang yang betul-betul mampu menahan nafsunya, mampu menjaga diri atau menahan jiwanya pada saat dia sedang marah. Karena biasanya orang kalau sudah marah sampai tidak sadarkan diri dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dan ujung-ujungnya adalah apa? Penyesalan. Ya apa tidak? Seperti itu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, biarpun ada orang yang kecil, orang yang kelihatannya kurus, kecil, ya. Naam, terus apakah dia itu orang yang lemah? Bukan, atau belum tentu seperti itu. Tetapi hakikat orang yang kuat ataupun lemah adalah dilihat bukan dari sisi fisiknya saja, bukan dari sisi bentuk tubuhnya saja atau kekuatan badannya saja,
tetapi hakikat orang yang kuat kata Nabi adalah orang yang mampu menahan jiwanya, mampu mengendalikan dirinya pada saat muncul kemarahan di dalam dirinya tersebut. Wallahu a'lam. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ma'asyiral muslimin, yang pertama, bahwa sungguhnya marah-marah itu adalah termasuk salah satu dari akhlak yang tercela, yang tidak sepantasnya ya seorang muslim mempunyai sifat yang demikian, tetapi hendaknya dia menjauhinya. Dia berusaha untuk selalu ya menjadi orang yang penyabar, yang berusaha menahan marah ya. Nah, meskipun kita ketahui bahwa marah termasuk sifat tabii, sifat yang merupakan sifat asli dari sononya istilahnya ya, sifat yang merupakan asli dari ciptaan Allah yang diberikan kepada kita ya. Nah, maka kita tidak bisa sama sekali menjauh dari marah, tetapi yang paling penting adalah jangan kita selalu marah-marah, bahkan melepaskannya ya begitu saja, tetapi harus dikendalikan. Thayyib, barakallahu fikum. Demikian pula yang kedua, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa marah adalah termasuk salah satu akhlak yang tercela. Kenapa? Karena Nabi SAW memperingatkan kita semua ya agar jangan mempunyai sifat pemarah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu gampang-gampang marah atau melepaskan marahnya demikian ya, tapi sepantasnya adalah hendaknya kita selalu menahan diri, bahkan hendaknya berusaha untuk ya tidak menjadi orang yang selalu marah-marah baik terhadap apa saja. Begitu, barakallahu fikum ya. Maka yang sepantasnya adalah kita berusaha untuk mengendalikannya. Baik, kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil ma'asyiral muslimin dari hadis yang mulia ini juga, bahwa Nabi SAW menilai ya, Nabi SAW menilai bahwa orang yang kuat yang sesungguhnya itu bukanlah semata-mata kuat secara fisiknya saja ya, bukan semata-mata kuat secara fisiknya saja atau karena anggota tubuhnya saja yang begitu kuat secara lahiriahnya atau fisiknya, tapi kuat yang hakiki, kuat yang sebenarnya itu adalah orang yang benar-benar kuat hatinya. Kuat hatinya ketika dia marah, yakni betul-betul dia mampu menahan hatinya, menahan dirinya, menahan jiwanya untuk selalu berusaha menekan agar tidak melepas kemarahannya tersebut, terutama pada saat dia mampu untuk melepaskan amarahnya ya. Kita bisa ma'asyiral muslimin, tatkala marah kita akan tumpahkan semua permasalahan, kita akan tumpahkan kemarahan kita kepada sesuatu yang memang pantas untuk dimarahi, tetapi yang paling bagus adalah kita berusaha untuk selalu mengendalikannya. Iya, barakallahu fikum. Inilah yang diajarkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Nah, kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, bahwa di dalam sikap menahan marah atau tidak melepaskan kemarahan begitu saja, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa akan kita raih ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW ketika beliau menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan orang yang mengendalikan marahnya. Satu contoh ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Ali Imran pada ayat ke-133 sampai 134, Allah Ta'ala menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju kepada maghfirah atau ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu semua disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang akan bisa meraih keutamaan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu?
disebutkan pada ayat ke-134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya, demikian pula orang yang mampu untuk menjaga atau mengendalikan marah. Ya, dan orang yang senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimin, di antara sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan Allah taala untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah wal kadhiminal ghaid, yakni orang yang mampu mengendalikan marahnya. Makanya termasuk keutamaan yang agung apabila seseorang betul-betul berusaha dan mau untuk selalu mengendalikan marahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan semacam ini, ya. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku sesuatu amalan yang dengan amalan itu akan menyebabkan aku masuk ke dalam surga, yang bisa menyebabkan aku dimasukkan ke dalam surga. Amalan apa itu? Qala, Rasulullah SAW menjawab, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah-marah, maka bagimu akan mendapatkan surga. Subhanallah. Perhatikan ini. Dan sebenarnya banyak sekali amal-amal yang membantu kita untuk menyebabkan masuk surga. Hanya saja dalam hadis ini Nabi SAW melihat atau menyampaikan nasihat kepada seseorang sesuai keadaan orang yang dinasihatinya. Kalau orang ini dikenal sebagai orang yang suka marah-marah misalnya, ya, maka beliau akan menasihati sesuai keadaannya. Maka dinasihatkan kepada orang ini tatkala dia bertanya, wahai Nabi, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya menyebabkan aku dimasukkan ke dalam surga. Maka beliau mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah-marah, ya, maka bagimu akan mendapatkan surga. Hadisnya dikeluarkan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala di dalam Sahih Al-Jami. Nah, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwa surga akan dijanjikan dan disediakan bagi orang-orang yang khususnya mereka memiliki sifat yang mulia, yaitu pandai menjaga diri, pandai menjaga dirinya dari marah-marah. Seperti itu. Adapun keutamaan lain dijelaskan misalnya dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa man qadama ghaida wa huwa yaqduru ala ayyunafidhahu, barang siapa yang mampu mengendalikan marahnya pada saat dia mampu untuk melepaskannya, pada saat dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, maka orang seperti ini akan dipanggil oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti di hadapan seluruh makhluk-makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar ketika itu, hatta yukhayyiruhu fi ayyil khuri sya'a, ya, sampai kemudian orang ini diberikan kemuliaan Allah Ta'ala untuk dipersilahkan oleh Allah Ta'ala untuk memilih mana bidadari yang diinginkannya untuk didapatkannya. Begitu. Dan hadisnya dikeluarkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin, perhatikan. Kata Nabi, siapa yang mampu menjaga, mampu menahan, mengendalikan marah-marahnya, ya, padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya tersebut, dia mampu untuk melepaskan marahnya tersebut, maka akan disediakan, maka Allah Ta'ala akan memuliakan dirinya, yaitu dengan memanggil orang tersebut di hadapan seluruh makhluk, sampai kemudian dia pun diberikan kesempatan, diberikan atau dipersilahkan kepadanya untuk memilih mana bidadari surga yang akan dipilihnya. Subhanallah.
Kalau kita di dunia ma'asyiral muslimin sudah merasa senang kalau kita mendapatkan istri yang cantik jelita misalnya, ya, ngalah-ngalahi bintang film misalnya, ya, atau masya Allah ngalahi, atau dia adalah yang menjadi istri kita misalnya dikenal sebagai ratu sejagat, begitu ya. Tahu ratu sejagat, Pak? Tapi ratu sejagat di dunia itu apa? Jadi ratu tapi kok nudose, ya, disuruh tampil menunjukkan ya aurat-auratnya, dan di hadapan orang-orang laki-laki difoto, dilihat kecantikannya dari atas sampai bawahnya, lantas mendapatkan cap sebagai ratu sejagat. Wah, seperti ini hina, rendah sekali ratu sejagat seperti ini. Ya, untuk apa? Tapi itu saja orang bangga, apalagi digelari putri dunia, putri Indonesia, ya, ratu cantik sejelita dan seterusnya. Naudzubillah, ya. Ma'asyiral muslimin, lihat ini, orang yang mampu mengendalikan marahnya, kata Nabi, man qadama ghaidan wa huwa yaqdiru ala ay yunafidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu fi ayyil khuri syaa. Ya, maka siapa orang yang mampu mengendalikan marah, padahal dia mampu untuk melepaskannya, mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut, maka Allah akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Antum perhatikan, kalau di Indonesia saja antum dipanggil Pak Presiden di hadapannya, di istananya, ada kebanggaan, ada perasaan senang dan sebagainya. Gak usah muluk-muluk presiden lah, dipanggil Pak Gubernur, dipanggil Pak Bupati, atau dipanggil Pak Camat atau Pak Lurah saja sudah bangganya luar biasa. Menunjukkan apa? Ini berarti orang penting, ya, orang yang sedang dimuliakan oleh tokoh yang kita muliakan tersebut. Maka apalagi kalau dipanggil di hadapan para makhluk-makhluknya, dan memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala, ya fulan bin fulan, di depan para makhluk seluruhnya, ya, lalu kemudian diberikan keutamaan baginya untuk dipersilakan nyo milio neng surga kakeh bidadari, ya, bidadari di surga itu ma'asyiral muslimin cantiknya ngalahi seluruhnya, ya. Nah, seperti itu. Kalau kita baca sifat-sifat para bidadari di surga yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih, ngiler kita ma'asyiral muslimin, ya. Artinya sungguh kita sangat ingin, ya, untuk mendapatkannya seperti itu, ya. Nah, maka apalagi kalau disuruh milih, semua dikasih saja sudah luar biasa, apalagi disuruh milih. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Keutamaan yang agung, keutamaan yang sangat besar bagi orang yang betul-betul, ya, mampu dan pandai menahan dirinya, terutama pada saat muncul kemarahannya, padahal dia mampu untuk melepaskannya. Hanya saja ma'asyiral muslimin, sekarang yang penting bagi kita adalah terus bagaimana cara kita untuk bisa selalu mengendalikan marah. Padahal di antara kita ini ma'asyiral muslimin, kalau sudah marah, wah, luar biasa, ya, kadang-kadang nggak bisa dikendalikan. Nah, sekarang kita belajar, kita harus berusaha untuk bagaimana cara meredam atau menahan diri ketika marah. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW telah banyak dalam hadis yang sahih menjelaskan pada kita tentang bagaimana kiat-kiat untuk mengendalikan marah. Nah, ini yang insya Allah akan kita sebutkan sebagiannya. Iya, ada beberapa kiat yang hendaknya bisa kita lakukan untuk bisa menahan marah, terutama tatkala muncul marah. Ingat baik-baik kiat-kiat ini. Apa saja itu? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah dengan kita selalu membaca ta'awud, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan pada saat kita sedang marah. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikat marah itu adalah kita sedang dikendalikan oleh syaitan atau diberikan bisikan-bisikan dan gangguan dari syaitan, ya, agar kita meledak marah-marah kita, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasrun fasta'id billah
innahu sami'un alim. Dan apabila syaitan menggodamu, ya, atau datang kepadamu gangguan-gangguan dari syaitan dengan suatu gangguan, fasta'id billah, maka hendaknya kamu minta perlindungan kepada Allah. Hendaknya kamu berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, seperti itu. Dan di antara bentuk godaan dan gangguan syaitan kepada kita adalah diberikan kepada kita kemarahan atau dimunculkan kepada kita kemarahan, ya, dan dibisikkan kepada kita untuk terus marah-marah. Maka ketika muncul gangguan semacam ini, maka perintah Allah fasta'id billah, maka hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu ta'ala anhu dijelaskan, dia pernah berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warajulani yastabani. Ya. Kemudian di dekat kami waktu itu ada dua orang laki-laki yang saling mencela, saling mengolok dan seterusnya, yaitu karena kemarahannya. Fa ahaduhuma ahmarru wajhuhu. Ya, sedangkan salah satu dari keduanya ketika itu betul-betul memerah wajahnya. Wajahnya nampak merah sekali karena menunjukkan dia sedang marah yang luar biasa. Ya, wantafahat, ya, audajuhu, dan nampak sekali, yaitu apa? Tampak itu urat lehernya muncul pada saat dia marah, bersih tegang istilahnya, ya. Maka ada dua orang sedang saling mencela, salah satunya itu nampak merah wajahnya dan urat-urat lehernya itu nampak sekali jelas, yaitu dia sedang bersih tegang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la'alamu, ya, inni la'alamu yahmilu law qalaha na'am inni a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui suatu perkataan, lau qalaha dhahaba anhu ma yajidu, yang seandainya dia mengucapkan perkataan tersebut, maka Allah akan menghilangkan darinya apa yang terjadi pada saat itu. Ya, artinya apa? Melihat ada orang sedang marah yang luar biasa seperti itu, Nabi mengatakan, aku mengetahui suatu perkataan atau kalimat yang seandainya perkataan ini diucapkan oleh orang tersebut, maka akan hilang marah-marahnya. Apa itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seandainya orang itu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, zahaba anhu ma yajidu, niscaya akan hilang, lenyap apa yang terjadi pada dirinya tersebut. Dan hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu. Adapun dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, Nabi mengatakan, idza ghadibar rajulu faqala a'udzu billah, ya, sakana ghadbuhu, ya, apabila seseorang dia marah kemudian dia mengucapkan ta'awud, a'udzu billah, yani a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan menjadi tenanglah, redalah, yaitu kemarahan yang ada padanya. Itu menunjukkan bahwa marah itu sejatinya adalah dari waswas syaitan, godaan syaitan. Maka ketika kita marah, ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita segera untuk berta'awud. Kemudian yang kedua, termasuk kiat untuk menahan marah adalah hendaknya kita diam tatkala kemarahan kita muncul. Jangan sampai ketika kita marah muncul emosinya terus kita ngomel terus, ya, mulut kita nyerocos terus, berkata terus, ya. Nah, karena memang biasanya atau kebanyakannya orang itu apabila sedang marah maka akan keluar dari lisannya, keluar dari perkataannya suatu perkataan atau ungkapan-ungkapan kata yang terkadang ucapannya itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya sampai ada yang mengeluarkan kata-kata kufur misalnya, atau ada kata-kata caci maki,
ya, atau melaknat dan sebagainya, atau kata-kata yang jahat, yang buruk, yang jelek, atau ungkapan berupa laknat, celaan kepada orang lain. Bahkan terkadang suami istri tatkala marah muncul kata-kata cerai dan sebagainya. Ya apa tidak? Seperti itu muncul biasanya ketika sedang marah. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, andekan seseorang itu pada saat marah, dia kemudian selain ta'awud, dia kemudian diam. Wis mending marah itu disimpan dalam hati umpama ya. Loro kabelaan. Ya enggak masalah ya. Sabar, ditahan. Ya, kalau kita diam itu insya Allah lebih selamat ya daripada kalau kemudian kita melepaskan dengan emosi marah ya. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih Nabi pernah mengatakan wa idza ghadiba ahadukum ya falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian marah maka hendaknya dia diam. Ya, falyaskut, maka hendaknya dia diam. Hadisnya dikeluarkan Imam Ahmad dan sanadnya hasan li ghairihi. Naam, barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Nabi memberikan bimbingan ketika sedang marah lebih baik kita diam saja. Begitu ya. Kira-kira bisa napa mboten? Insyaallah ya. Insyaallah begitu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara hal yang mampu kiat yang bisa kita lakukan pada saat kita sedang marah, yaitu dengan kita pindah posisi atau berganti posisi. Artinya apa? Kalau seandainya kita marah-marahnya itu dalam kondisi berdiri, ya ngadeg begitu ya, maka ganti posisi dengan duduk. Kalau duduk masih marah, ganti posisi dengan berbaring atau tiduran. Ya, naam. Jadi seperti diajarkan Nabi dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih pula, Nabi mengatakan idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian marah sedangkan dia ketika itu dalam kondisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Wa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji. Ya, maka jika dengan duduk itu hilang marahnya, maka sudah tercapai tujuannya. Tapi kalau belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Nah, ini menunjukkan Nabi memberikan bimbingan bahwa ketika marah dalam kondisi apapun, hendaknya kita mengganti posisi kita ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, termasuk kiat yang keempat yang membantu kita untuk bisa mengendalikan marah. Apa itu? Kalau dari atas semua enggak mampu juga marahnya hilang, maka ambil air wudhu ya. Ambillah air wudhu dalam arti berwudulah pada saat kita ingin menghilangkan kemarahan kita itu ya. Dengan ta'awud kok durung hilang, dengan ganti posisi kok juga belum hilang ya, diem juga masih belum hilang, maka ambil air wudhu. Nabi menyatakan dalam hadis Atiyah As-Sa'di ya radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya ghadab, marah-marah itu dari syaitan ya. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan sesungguhnya syaitan itu tercipta dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma, dan sesungguhnya yang bisa memadamkan api itu adalah dengan menggunakan air. Api itu bisa padam dengan sebab air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, karena itu apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia berwudu. Padamkan api syaitan itu dengan berwudu. Begitu. Loh, apa kaitane? Ya kaitannya tadi disebutkan dalam hadis ini, dan hadisnya riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ya. Nah, Nabi mengatakan demikian, syaitan itu atau marah itu dari syaitan. Sedangkan syaitan ciptaan asalnya adalah dia terbuat dari api, dan api itu bisa padam kalau diberikan air kepadanya. Karena itu ketika marah-marah salah seorang dari kalian falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Itu diantara kiatnya. Yang terakhir atau yang kelima, dan sebenarnya masih banyak yang lain ma'asyiral muslimin, apa itu? Hendaknya selalu mengingat sabda-sabda Nabi SAW atau dalil-dalil yang menjelaskan fadilah atau keutamaan orang yang bisa mengendalikan marah. Ya, apalagi banyak sekali janji-janji yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih ya. Di antaranya tadi
diberikan kesempatan untuk memilih bidadari surga yang dia inginkan dalam hadis tadi. Man kaduma ghaidan wa huwa qadirun ala ayyunafidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal khuri ma syaa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, siapa yang mampu mengendalikan marahnya sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, maka sungguh Allah akan memanggil dia ya di hadapan seluruh para makhluknya di hari kiamat nanti, sampai dipersilahkan kepadanya untuk memilih bidadari surga mana yang dia inginkan. Masya Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah-marah, niscaya kamu akan mendapatkan apa? Surga. Demikian ma'asyiral muslimin. Sehingga inilah diantara pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pelajari terkait dengan hadis yang mulia ini, yang menunjukkan bahwa sungguhnya Nabi memberikan pelajaran pada kita bahwa marah termasuk salah satu akhlak tercela apabila dilepaskan tanpa dikendalikan, ya. Tapi manusia memang tidak bisa lepas dari punya sifat marah, karena kita harus marah pada tempatnya, dan di sana memang ada marah yang terpuji, yaitu kalau seandainya marah kita itu dalam rangka membela agama, ya, dalam rangka untuk ya membela syariat kita, membela agama kita, membela Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Itu wajib, marah yang wajib. Atau apabila syariat agama dilanggar oleh seseorang atau orang lain, maka kita marah. Maka dalam rangka membela agama itu harus termasuk syariat jihad dilaksanakan, ya, itu adalah dalam rangka kita marah untuk membela agama pada saat agama kita dilecehkan, direndahkan, ya. Kita harus bisa untuk meletakkan marah itu pada tempatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, itu saja dulu pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Walhamdulillah. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum, tafadhol, silakan. Ada yang mau tanya dalam masalah ini atau masalah lain? Monggo. Ada, Pak? Belum. Nah, silakan. Kalau tidak ada, ya sudah, nanti kita tutup begitu. Cukup? Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tidak ada, maka sementara itu dulu pelajaran kita pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang dalam hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu saja yang bisa sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.